Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai teori kekuasaan dan pengetahuan oleh Paul Michel Foucault yang disusun oleh Audria Octavia, Dimas Aldi Pratama, Nida Hoirunisa, dan Salsabila Maliha Putri. Biodata Foucault. Foucault lahir di Poitiers pada tanggal 15 Oktober 1926 dan meninggal di Paris 25 Juni 1984. Dalam dunia filsafat, Foucault dikenal sebagai seorang intelektual postmodernisme yang sangat produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan karya-karyanya. Secara kronologis, publikasi karya Foucault dimulai dari buku pertamanya yang berjudul Maladie mentale et Personnalité tahun 1954. Buku ini kemudian direvisi ulang dengan judul Maladie mentale et Psychologie. Buku keduanya berjudul Folie et de Raison, History de la Folie Ecclésique atau Madness and Civilization. Kedua buku tersebut memuat tentang histori Foucault dalam mencari akar dualisme antara normal dan abnormal dalam sejarah peradaban Eropa. Salah satu karyanya juga adalah buku yang diterbitkan pada tahun 1963 berjudul Naissance de la Clinique atau The Birth of Clinic. Pemikiran Foucault. Foucault merupakan seorang dosen sejarah dan filsuf. Namun, alih-alih membahas mengenai sejarah, Foucault lebih tertarik mengenai ide-ide visioner, mengenai kuasa dan pengetahuan. Kajiannya mencangkup banyak bidang, berbagai paradigma dan ilmu pengetahuan. Psikologi, sosial, gender, politik, dan sejarah hanyalah salah satunya, sehingga bisa dikatakan bahwa Foucault adalah filsuf yang ahli sejarah. Gagasan mengenai kuasa merupakan inti atau pusat pemikiran dan pandangan filosofis Foucault. Tanpa gagasan dasar mengenai kuasa ini, akan sulit untuk memahami Foucault dan pemikirannya. Dengan kata lain, analisisnya tentang kuasa membantu untuk memahami gagasan etisnya mengenai subjek atau care for the self yang merupakan puncak pemikirannya. Pemikiran Foucault tentang kuasa tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi pada bidang tertentu. Foucault mengakui bahwa ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lainnya. Pusat pemikiran Foucault terletak bukan pada apa itu kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu bekerja dan dijalankan. Oleh sebab itu, Foucault memaknai kekuasaan bukan sebagai kepemilikan seseorang terhadap sumber-sumber atau aset kekuasaan tertentu yang bersifat material, struktural, institusional, melainkan kepada kedaulatan yang diperoleh melalui penerapan disiplin dan berbagai kohesi sosial. Fokus perhatian Foucault bukan pada kekuasaan politik dalam hierarki pemerintahan atau struktur sosial, tetapi kekuasaan yang bersifat menyebar, yakni
Di mana ada aturan, disitulah terdapat keterikatan manusia antara satu sama lain dengan dunia tempat kekuasaan itu bekerja. Perspektif baru inilah yang menghantarkan dialektika kekuasaan dan pengetahuan. Secara umum, definisi kekuasaan menurut Foucault dibagi menjadi dua macam, yaitu definisi negatif dan definisi positif. Dalam definisi negatif, disebutkan bahwa kuasa bukanlah melalui kekerasan atau hasil suatu persetujuan. Kuasa bukanlah hasil pertarungan kekuatan, bukan pula fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi seperti Marx. Dan kuasa bukan juga dimiliki berkat suatu karisma seperti yang diungkapkan Weber. Namun, dalam definisi positif kekuasaan, bahwa kekuasaan merupakan seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui persuasi, rangsangan, rayuan, paksaan, dan larangan. Kekuasaan itu beragam, tersebar seperti jaringan dan produktif, di mana kekuasaan lahir dari perbedaan dan ketidaksamaan. Selanjutnya adalah sifat-sifat kuasa. Yang pertama, kuasa bukanlah kepemilikan tetapi strategi. Kuasa dalam pandangan Foucault tidak dapat dimiliki tetapi langsung dipraktekkan dalam suatu setting sosial tertentu yang melibatkan banyak posisi strategis dan berkorelasi satu sama lainnya, sehingga selalu mengalami pergeseran. Yang kedua, kuasa ada di mana-mana. Di mana saja selalu ada struktur dan aturan, serta relasi yang khas antar manusia. Kondisi tersebut terhubung dengan dunia luar, dan disitulah kuasa membuka prakteknya. Tentu saja setiap struktur masyarakat mengenal dan mengakui apa yang dipandang benar. Pada konteks tersebutlah, kuasa bekerja menentukan yang benar dan tidak benar, untuk selanjutnya disebarluaskan. Yang ketiga, kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi. Artinya, tidak selamanya kuasa bekerja melalui praktek penindasan dan represif. Oleh sebab itu, kuasa bukanlah milik raja, pemerintah, atau laki-laki yang dapat membatasi, melarang, atau berbuat semaunya. Melainkan, melalui normalisasi dan regulasi, kuasa dapat memproduksi realitas dan berbagai ritus kebenaran. Yang keempat, kuasa bersifat produktif dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Sasaran kekuasaan adalah tubuh dan tujuannya adalah kepatuhan untuk bisa produktif. Kekuasaan memberikan struktur dan kegiatan dalam masyarakat, keseluruhan struktur hukum, politik, aturan sosial, dan pengetahuan melanggengkan dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Pengetahuan menurut Foucault. Menurut Foucault, pengetahuan melahirkan kekuasaan, dan kekuasaan melahirkan pengetahuan. Pengetahuan terlembaga dan menjadi otoritas kekuasaan yang menentukan benar dan salah. Pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Kebenaran diproduksi oleh kekuasaan dengan mengarahkan khalayak mematuhi kebenaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai relasi kuasa dan pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik sehingga ilmu pengetahuan dan kekuasaan ini tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Konsep Foucault membawa konsekuensi. Untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan ilmu pengetahuan. Begitupun sebaliknya. Tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kuasa. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan mana yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk
menetapkan apa yang benar dan apa yang dianggap palsu. Salah satu fenomena sosial yang bisa dianalisis dengan teori relasi kuasa menurut Foucault yaitu ini. Struktur atau pembentukan kurikulum di lembaga pendidikan formal. Pemerintah sebagai institusi yang berkuasa memiliki kewenangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau seperangkat pengetahuan guna kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju. Misalnya, guna memiliki SDM yang terampil, unggul, dan berkarakter. Contoh teori kuasa dan pengetahuan. Partai yang memiliki grup media massa memperlihatkan perbuatan baik oleh partainya berupa pembangunan sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini oleh orang awam dipahami sebagai hal baik atau pencitraan. Namun sebenarnya itu sebagai alat melanggengkan kuasa, menggiring opini publik serta menjatuhkan lawan politik. Dari contoh tersebut, tokoh-tokoh partai memiliki pengetahuan tentang perpolitikan dan bagaimana cara menarik simpati masyarakat. Atas dasar pengetahuan inilah akan berkorelasi dengan kuasa yang dijalankannya. Contoh yang kedua, berdasarkan pengetahuan tentang pertumbuhan penduduk, pemerintah menggalakkan program keluarga berencana untuk mengatur jumlah kelahiran. Contoh yang ketiga, kebenaran di pengadilan dapat diputarbalikkan oleh pengacara yang cerdik. Dalam contoh tersebut, pengacara digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengetahuan terkait hukum dan kasus yang ia tangani. Oleh sebab itu, ia memiliki kekuasaan untuk menentukan mana yang benar dan salah. Yang terakhir adanya kesimpulan. Di dalam slide kesimpulan, kelompok kami memberikan contoh studi kasusnya. Contohnya sebagai berikut. Ada perempuan gemuk, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan berat badannya. Tetapi dia merasa insecure pada dirinya. Nah, pada tahap ini ia dikuasai oleh wacana citra. Wacana citranya yaitu perempuan ideal adalah perempuan yang berkulit putih, langsing, dan modis. Kriteria-kriteria tersebut merupakan kriteria yang ideal di masa sekarang. Perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa citra itu diproduksi dari media massa dan omongan tetangga. Omongan tetangga dan media massa ini menjadi dua contoh produsen wacana. Nah, dalam teori Foucault, omongan tetangga dan media massa ini menjadi penting karena sebagai proses pengawas agar wacana itu bekerja atau tetap berkuasa. Ia menjadi komponen dalam sistem disiplin itu sendiri. Ketika seseorang bertindak terpaksa, saat itulah kekuasaan bekerja. Tetapi kenapa seseorang tidak merasa terpaksa? Karena kekuasaan itu dinormalisasi. Adanya proses normalisasi. Dari perempuan gemuk tadi menjadi perempuan ideal bukanlah keinginan pada dirinya sendiri, melainkan muncul dari wacana yang diproduksi dari media massa dan masyarakat. Dan pada akhirnya ia pergi ke klinik kedokteran dan bertemu oleh seorang dokter. Dokter itu melakukan tindakan-tindakan, terdapatlah suatu relasi kuasa. Relasi kuasa ini diproduksi dari ilmu pengetahuan. Maksudnya, gelar dokter merupakan gelar yang didapat setelah berpendidikan. Setelah pendidikan ia mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan inilah yang berhak atau berguna untuk menangani seorang pasien, dan pasiennya pun harus menerima saat dilakukan tindakan-tindakan oleh dokter. Terima kasih. Itu saja penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.